Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah dia karena segala keperkasaannya. Pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah dia dengan rebana, tari-tarian. Pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah dia dengan ceracap yang berdentang. Ayat 6. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Wow. Bapak Ibu tahu bahwa, tolong tidak ada suara, di mute semua tolong. Bapak Ibu perhatikan baik-baik bahwa tema malam hari ini adalah diciptakan untuk memuji Tuhan. Kita diciptakan, salah satu tujuan Tuhan adalah supaya memuji Tuhan. Bapak Ibu tulis di kolom komentar bahwa saya diciptakan, salah satu tujuan Tuhan adalah untuk memuji Tuhan. Katakan amin 10.000 triliun kali. Haleluya. Haleluya. Ini sebuah tema yang sangat menarik supaya kita tahu untuk apa kita diciptakan. Seorang hamba Tuhan bernama Billy Graham pernah berkata begini, kita memuliakan Kristus ketika kita hidup bagi Allah, mempercayainya, mengasihi, serta mentaatinya. Jadi ketika seseorang bilang dia memuji Tuhan, maka dia harus hidup bagi Tuhan. Dia harus belajar mempercayainya, mengasihinya, dan mentaatinya. Menurut Billy Graham ini. Jadi Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang memuji Tuhan, maka tidak sekedar memuji. Tidak sekedar hafal lagu, saudara. Karena untuk itu kita diciptakan. Makanya Bapak Ibu lihat bahwa Mazmur itu selesai dengan Mazmur 150. Ya, Mazmur ada 150 pasal. Memang tidak semua ditulis oleh Daud. Daud menulis 100 pasal, 50-nya ditulis oleh orang lain, ditulis oleh Asaf, ditulis oleh Yedutun, ditulis oleh keturunan daripada Korah, anak-anak Korah. Mereka nulis itu untuk mengingat kebaikan Tuhan yang Tuhan lakukan kepada Daud. Tapi Mazmur 150 itu berakhir dengan ayat 1 sampai ayat yang ke-6 yang tadi kita baca. Semuanya bicara tentang pujilah Tuhan untuk mengingatkan kita bahwa itulah tujuan hidup kita. Nah, Mazmur itu, kata Mazmur itu sebenarnya tehila. Tehila atau tehilim bahasa Ibrani yang artinya nyanyian hati, nyanyian kehidupan. Artinya apa yang kita alami, apa yang kita jalani, apa yang terjadi dalam hidup kita, kemudian kita nyanyikan itu di hadapan Tuhan sebagai ucapan syukur. Itu Mazmur. Haleluya. Dan ada banyak orang yang tidak mengerti bahwa sesungguhnya semua manusia yang ada di dunia ini diciptakan untuk memuji Tuhan. Saya ulangi ya. Ada banyak orang yang tidak mengerti bahwa sesungguhnya semua manusia yang ada di dunia ini, yang diizinkan Tuhan lahir di muka bumi ini, siapapun dia diciptakan untuk memuji Tuhan. Mazmur 150 ayat yang ke-6, ayat yang terakhir tadi berkata, tolong tunjukkan, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Kata bernafas dipakai kata Ibrani nesama. Kalau kata Yunani dipakai kata pasegrapeteo. Wow. Bahasa Inggris dipakai kata intanbaspiro. Inspiro, kemudian kita dapat kata inspirasi. Nesama atau pasegrapeteo artinya sesuatu yang dihembuskan ke dalam. Ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, maka Tuhan menghembuskan nafas. Bahasa Ibraninya juga dipakai kata nefes hayah.
Nefes saya adalah kehidupan Tuhan, jiwa Tuhan, soul-nya Tuhan, pikiran, perasaan, kehendak Tuhan diinfuskan ke dalam manusia. Tujuannya apa? Supaya manusia bisa memuji nesama. Wow. Mazmur 150 ayat yang ke-6 berkata, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Sebab itu memuji dan meninggikan nama Tuhan seharusnya menjadi bagian hidup kita sehari-hari. Itu harus menjadi lifestyle kita. Amin. Bapak Ibu tulis di situ. Harusnya memuji Tuhan menjadi gaya hidup saya. Amin 2 juta triliun kali. Tulis di kolom komentar. Harusnya memuji Tuhan itu menjadi gaya hidup saya. Dan Daud berkata, ia akan memuji Tuhan setiap waktu, bukan sekali-sekali, tapi setiap waktu. Haleluya. Coba kita lihat Mazmur pasal 34 ayat yang kedua. Saudara dan saya diciptakan untuk memuji Tuhan. Dan Daud berkata, ia akan memuji Tuhan setiap waktu. Mazmur 34 ayat yang kedua. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Wow, aku hendak memuji Tuhan. Tidak dikatakan sekali-sekali. Pada waktu tertentu, tidak. Tapi Daud berkata, pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap dalam mulutku. Ini orang sangat mengerti untuk apa dia diciptakan. Ketika ada masalah, ketika ada problem, ketika diberkati, ketika kemenangan, ketika dia kalah, ketika dia ada dalam lembah, ketika dia ada di gunung-gunung yang tinggi, ketika dia dipromosi, ketika dapat harta, menjara, atau kalah, atau dijara, dia tetap memuji Tuhan. Makanya kalau Bapak Ibu mau lihat kitab Mazmur, itu kitab paling jujur ya. Semua kata-kata pujian, kata-kata pengagungan, kata-kata Mazmur, Anda mau ngomong kata apa saja, Daud udah tulis itu, dan Daud sudah nyanyikan dalam Mazmur itu. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap. Katakan, puji-pujian padanya, kata tetap artinya steko. Steko itu kemudian kita dapat bahasa Inggris, stay, tinggal di dalam mulutku. Berarti jadi lifestyle, gaya hidup. Steko itu bahasa Yunani. Amin. Kalau Bapak Ibu suka memuji Tuhan, katanya begini, supaya muka kita itu tidak cepat keriput, itu tiap hari TikTok, supaya keriput itu tidak ada. Lama-lama kalau TikTok, yang datangnya tikus, saudara. Ya, kenapa nggak memuji Tuhan? Orang memuji Tuhan yang umur 71 tahun jadi 17 tahun. Tapi yang nggak suka memuji Tuhan 17 tahun jadi seperti 71 tahun. Saya percaya dalam hadirat Tuhan Anda tambah muda, tambah fresh, tambah penuh kemuliaan, tambah penuh hadirat Allah. Jangan lihat kiri kanan dan jangan menghakimi siapapun. Ini bicara tentang saudara dan saya. Apakah Anda suka memuji Tuhan? Apakah puji-pujian kepadanya tetap ada di dalam mulutku? Saya mau. Pernahkah Bapak Ibu ketika bangun pagi hari, ada pujian di hati Bapak Ibu? Lagu yang sudah lama Bapak Ibu tidak nyanyikan, tiba-tiba muncul dalam hati. Jangan dimatiin. Dinyanyikan keluar dari mulut. Itu nyanyian pengagungan untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Kata memuji berasal dari kata puji, yaitu artinya pengakuan atau penghargaan yang tulus. Dalam hal ini terhadap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Itu artinya puji.
Pengakuan penghargaan yang tulus. Jadi ketika kita mulai memuji Tuhan, ku angkat hatiku. Betul enggak? Apakah cuma tangan diangkat, hatinya di tempat lain? Ada lagi orang yang datang di ibadah hanya cuma mau dengar firman atau kalau mau didoakan saja, tapi puji-pujian nggak mau ikut. Padahal dia nggak tahu bahwa puji-pujian ada kuasa luar biasa. Kita ini cuma beda, kita ada di rumah masing-masing, tapi harusnya tetap menghormati ibadah itu tetap jalan. Karena menghormati ibadah itu mulai dari dalam hati, Bapak Ibu. Orang mulai takut akan Tuhan tuh di situ. Menghormati Tuhan, pengakuan, penghargaan itu tanda kita sedang memuji Tuhan. Terhadap kebaikannya, terhadap anugerahnya dalam hidup kita. Memuji berarti menyatakan kekaguman, penghargaan kepada seseorang dengan kata-kata yang tentunya dianggap positif kalau di dunia ya. Contohnya, kita memuji seseorang karena ia memiliki kemampuan atau keahlian atau prestasi di atas rata-rata orang pada umumnya. Saya suka pemain bola yang namanya Cristiano Ronaldo. Jadi ketika dia mulai dari Sporting Lisbon, saya ikuti anak muda ini sampai pindah di Manchester United. Saya ikuti ketika dia pindah ke Real Madrid, saya ikuti ketika dia pindah ke Juventus, saya tetap ikuti perkembangannya. Karena seseorang yang punya kemampuan prestasi di atas rata-rata. Ada kalanya dia datang 2 jam sebelum teman-temannya datang, dia sudah tendang bola ke gawang itu 1.500 kali, teman-temannya baru datang. Ketika teman-temannya pulang, dia masih tendang bola ke gawang 1.500 kali. Jangan heran kalau dia dibayar 1 minggu 15 miliar rupiah. Itu nggak pakai daun, duit semua. Itu pengakuan, memuji, menyatakan kekaguman di atas rata-rata. Kalau begitu, padanan kata memuji itu adalah apa? Memuliakan Tuhan. Memuliakan itu adalah tindakan memuji yang biasanya secara khusus kita tunjukkan kepada Tuhan. Memuliakan Tuhan adalah tindakan memuji. Ya, kalau tadi kita muji seseorang karena kemampuan di atas rata-rata, Tuhan di atas rata-rata kemampuan manusia. Kalau saya bisa mengikuti perkembangan dari seorang yang prestasinya di atas rata-rata, kenapa saya nggak mengikuti dan memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, yang melakukan jauh lebih banyak yang dapat dilakukan oleh orang-orang hebat di muka bumi? Kenapa saya nggak menghargai? Kenapa saya nggak menghormati Tuhan? Caranya di mana? Di 2 jam kita ibadah dan seluruh hidup kita ketika kita pulang ke rumah. Saya pernah jelaskan kepada Bapak Ibu bahwa diakonos itu adalah pelayanan 24 hours. Ya, 24 jam, 7 hari dalam 1 minggu dan 365 hari dalam 1 tahun. Kita menghormati Tuhan, melayani Tuhan, itu ibadah sesungguhnya. Mereka yang memiliki pengenalan yang benar terhadap Tuhan, pasti tidak akan memuji dengan sembarangan atau sesuka hatinya. Yang penting gua hafal ayat, yang penting gua hafal lagu dan gua nyanyi. Aku senang lagu ini. Kalau lagu itu tidak diinspirasi Roh Kudus, maka itu hanya sebatas kata-kata yang kita nyanyikan. Tapi kalau kita nyanyi dalam sebuah pengenalan yang benar, itu namanya tindakan memuji yang dikhususkan, yang ditujukan karena menghormati, mengagumi Tuhan. Berarti begini, kalau itu tindakan, dasarnya karena kita mengenal Tuhan dengan benar, saya percaya, maka memuji Tuhan, kita tidak lakukan pada saat hanya datang di ibadah, pada saat Zoom saja. Bahkan saya lihat ada yang Zoom juga tidak memuji Tuhan, hanya nonton orang memuji Tuhan. Ya. Kita nggak hanya datang di dalam gereja, atau pada ibadah-ibadah online, atau pada persekutuan-persekutuan yang kita bangun. No. Atau kita tidak memuji Tuhan hanya saat pada waktu baik, ketika kita diberkati, bahwa segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Tapi pada waktu tidak baik, kita ngomel. Tidak. Memuliakan Tuhan itu nggak lihat situasi dan kondisi, karena memang kita diciptakan
Originalnya kita itu adalah memuji Tuhan. Sampai kalau itu tidak kita lakukan, maka kita sudah mengikuti cara-cara dunia ini. Bapak Ibu harus tahu begini, ikan itu hidup di air. Ketika Bapak Ibu katakan, lucu banget ikan. Lalu Bapak Ibu mau keluarkan ikan itu untuk main, ajak ke mall, jalan-jalan. Maka saya percaya ikan pasti mati. Karena tempat hidup ikan itu air. Saudara dan saya diciptakan untuk hidup di dalam pujian, dalam hadirat Allah. Ketika Bapak Ibu keluar daripada itu, maka nafasnya tinggal satu-satu. Tinggal kematian rohani. Kok nggak ada amin 5 juta triliun kali? Kenapa Bapak Ibu lihat saya dengan terpesona, terpana? Mari saya beritahukan kepada saudara, katakan amin 5.000 triliun kali. Memang betul untuk menjadi worship leader, Anda perlu diaudisi untuk seperti Mansye tadi yang pimpin pujian, ya, Pastor Mansye tadi yang pimpin pujian, maka melewati audisi. Ya. Tapi untuk nyanyi dalam kamar, nggak perlu audisi. Sekalipun ketika Bapak Ibu nyanyi, terjadi kilat, halilintar, hujan lebat, gemuruh, tetangga kupingnya sakit. Tapi untuk memuji Tuhan, itu kan dari hati, saudara. Itu kan bentuk penghargaan, pengagungan. Saya pernah satu saat dalam ibadah, saya mau khotbah, tiba-tiba dalam pujian penyembahan ada seorang ibu yang nyanyi di samping telinga saya, dan itu nadanya, maaf, falas luar biasa. Sudah falas, nyanyinya gede lagi. Dia tutup mata lagi. Jadi ketika dia tutup mata tanpa sadar, mulutnya dia itu menghadap di telinga saya, air liurnya jatuh di pipi saya. Saya kaget, ini siapa? Aduh, ibu-ibu nyanyinya kencang banget. Sudah kencang banget, pejamkan mata. Sudah air matanya turun, pakai eyeshadow-nya ikut, sudah air matanya jadi hitam. Nyanyinya muncrat lagi, falas lagi. Saya pakai jas, pakai dasi. Keren, saudara. Dapat muncrat dari ibu itu. Saya terganggu banget waktu itu. Berapa kali saya tatap ibu itu, saya mau sentuh, tapi Roh Kudus bilang untuk saya aja tidak terganggu dengan dia. Dia sedang menyembah aku, kenapa kamu terganggu? Saya kaget, saudara. Kemudian saya angkat tangan tinggi-tinggi, saya malu dengan Tuhan waktu itu. Waduh, saya mau khotbah, saudara. Harusnya yang layak yang khotbah ibu itu. Ganti saya hari itu. Tuhan itu lihat hati. Nyanyinya falas, saya ingat sekali. Hari itu Roh Kudus tegur saya. Mungkin Anda suaranya bagus, tapi Anda nggak pakai memuliakan Tuhan. Atau mungkin Anda suara seperti ibu tadi, tapi dari hati. Tuhan bilang begini, dia sedang memuliakan aku. Karena memang dia diciptakan untuk memuji aku. Jangan menyembah Tuhan, jangan memuji Tuhan, karena waktu kita baik saja, waktu keadaan baik. Tapi puji dia setiap waktu, karena habitnya saudara. Seperti ikan tinggal dalam air. Demikianlah Anda diciptakan untuk memuji Tuhan. Artinya hari ini kalau Anda tidak lagi memuji Tuhan, Anda sedang keluar dari habitmu. Dan ikan yang keluar dari habit itu tinggal ngelepar-ngelepar, sebentar lagi jadi ikan goreng. Tidak ada kehidupan. Harusnya puji-pujian itu akan selalu keluar dari hati kita dalam segala keadaan. Kapanpun, dimanapun, ia tidak dapat menahan bibirnya untuk memuji Tuhan. Saya ingat ada seorang anak muda, dulu jadi office boy. Anak ini dulu, saudara, nakal-nakal itu adalah dia pernah, Tuhan percayakan saya doain dia, karena suka ngintip orang mandi, suka ngintip perempuan mandi. Dan ketika dia bertobat, saudara, dia kemudian kerja di gereja, jadi office boy. Dan saudara tahu begini, dia bersihkan itu ruangan gereja dari lantai atas sampai lantai bawah. Dia potong rumput-rumput gereja. Mulut terus nyanyi, saudara. Tidak berhenti-henti, dia nyanyi. Suaranya nggak bagus, kita yang dengar aja bising. Ditegur tetap nyanyi. Dibilang, ayo diam, tetap nyanyi, saudara. Saya beritahu kepada saudara, anak ini dipakai Tuhan untuk menjadi seorang pengkhotbah hari ini. Tuhan itu begini loh, saudara. Lihat hati.
Tuhan itu ketika pakai seseorang tidak lihat latar belakang dia, masa lalu dia seperti apa. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang pegang masa depan. Kita selalu lihat latar belakang orang. Tapi Tuhan itu selalu lihat masa depan orang itu. Tuhan lupa apa yang terjadi padamu 5 menit yang lalu. 1 jam yang lalu, karena itu jadi sejarah. Tapi dia pegang masa depan Anda di 1 menit yang akan datang. Itu berarti kapanpun, dimanapun, harusnya kita tidak boleh dapat menahan bibirnya memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Ini yang Tuhan mau. Mazmur 119 ayat 164. Tolong ditunjukkan. Mazmur 19 ayat 164. Saudara perhatikan apa yang dikatakan oleh Daud. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. Wow, wow, wow. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. Mazmur 119 ayat 164, dengan jelas Alkitab berkata, Daud berkata 7 kali dalam sehari. Wow. Aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. Berarti orang yang nama Daud, dia minimal harus memuji Tuhan 7 kali sehari. Dan kita yang mau mengikuti contoh dari Daud, minimal harus menyembah 7 kali sehari. Enggak ada amin. 5 juta triliun kali. Haleluya. Berarti gimana, saudara? Ketika Anda masak, Anda memuji Tuhan. Haleluya. Ketika Anda dalam mobil, Anda memuji Tuhan. Ketika Anda lagi olahraga, Anda memuji Tuhan. Apapun yang Anda lakukan, Anda memuji Tuhan. Semua yang Anda kerjakan, itu jadi puji-pujian karena sebuah penghormatan, pengagungan yang kita berikan bagi Tuhan. Karena memang didesain, semua onderdil saudara dan saya itu dipakai memuji Tuhan. Tahukah Bapak Ibu begini? Kalau Bapak Ibu mau lihat bahwa pohon-pohon di depan rumah Bapak Ibu berbuah lebat, maka jangan nembak burung-burung yang datang berkicau di waktu pagi. Kenapa? Kalau kita belajar di pertanian atau belajar tentang ilmu tentang ungas, ya, bahwa ketika burung bernyanyi di waktu pagi, maka stomata daun itu terbuka. Tahu stomata daun? Stomata daun itu mulut daun terbuka. Ketika mulut daun terbuka, ketemu dengan sinar matahari, maka terjadi fotosintesis. Kemudian terjadi fotosintesis, kemudian dari daun itu dia menyebarkan semua zat-zatnya ke batang dan ke akar, lalu keluarlah bulir, akhirnya menghasilkan buah, lalu panen datang. Dari mana itu, saudara, datangnya? Datangnya itu dari ketika kicauan burung. Saya mau beritahukan kepada saudara begini, ketika burung memuji Tuhan, berkicau, tidak menarik perhatian sorga. Ketika ombak saling menderu, pohon saling bergesekan, itu tidak menarik perhatian Tuhan. Tapi ada yang menarik perhatian Tuhan ketika saudara dan saya menyembah Tuhan, sorga bisa diam 30 menit hanya untuk menyaksikan saudara dan saya. Kenapa sampai sorga sangat tertarik dengan pujian penyembahan saudara? Karena ingat baik-baik, Yesus datang tidak mati bagi burung, tidak mati bagi pohon-pohon, tidak mati bagi gelombang, tapi Yesus mati bagi saudara. Anda tuh berharga. Karena itu sorga itu sangat menanti-nanti pujian yang dinaikkan dari mulut Bapak Ibu.
Malaikat pujian itu namanya Lucifer. Kalau Bapak Ibu baca Yesaya pasal 14, Yehezkel pasal yang ke-28, maka para nabi ini mereka berkata bahwa Lucifer itu seperti Raja Babel dan Raja Tirus. Disebut dengan bintang fajar, bintang timur, atau disebut bintang siang. Makanya disebut dengan Lucifere. Vere itu artinya dibuat dari bintang. Itu Lucifer. Dan dia adalah salah satu makhluk yang diciptakan Tuhan untuk bisa memandang wajah Bapa menurut Yesaya pasal 14. Untuk bisa memandang wajah Bapa dan memuji Tuhan, ketika dia membuka mulut, di dalamnya suaranya itu ada keyboard, ada gitar elektrik, ada gitar bass, ada drum, ada piano, ada sangkakala, ada saksofon. Semua alat musik adalah pita-pita suaranya. Makanya Alkitab menggambarkan dia dalam Yesaya 14 sebagai makhluk yang cantik. Lalu kedapatan sombong. Makanya disebut dengan bintang timur putra fajar, atau disebut dengan bintang siang. Dalam terjemahan King James berkata Lucifer. Dalam terjemahan bukan King James ya. Makanya Yesaya bernubuat bahwa ini gambaran Raja Babel. Kalau Yehezkel 28 menggambarkan Raja Tirus. Menggambarkan Lucifer. Saya beritahukan kepada saudara begini, bahwa dia adalah makhluk yang memuji menyembah Tuhan. Dan ketika dia menjadi sombong, nanti kalau lihat ayat-ayat di bawah, aku mau naik, melampaui yang maha kuasa, mau buat takhta di utara melebihi takhta yang maha kuasa, aku mau naik tinggi melewati awan-awan, mengatasi awan-awan, menyamai yang maha kuasa, lalu dilemparkan ke bumi. Tahukah Bapak Ibu, ketika setan dilemparkan ke bumi, setan nggak dapat kesempatan, tidak ada kesempatan untuk bertobat. Malaikat nggak ada kesempatan untuk bertobat. Satu kali memberontak langsung dibuang. Saudara dan saya sudah buat kesalahan berkali-kali, berdosa berkali-kali, minta ampun, diampuni. Saya beritahu, karena itu setan paling cemburu dengan saudara. Hargai hak istimewa ini. Anda nggak bisa bayar sampai Anda mati, masih berhutang. Anda hutang dengan orang mungkin bisa bayar lunas, tapi Anda hutang dengan Tuhan nggak bisa bayar sampai mati. Salah satu yang kita hutang dari Tuhan adalah hutang pujian, hutang penyembahan. Karena memang kita diciptakan untuk memuji Dia. Karena itu Daud memberikan 7 kali sehari, nggak bisa bayar. Dia raja yang sibuk. Apakah Anda sesibuk Raja Daud? Dia pimpin 12 suku Israel. Tapi dia memberikan waktu 7 kali sehari, aku memuji-muji Engkau. Karena hukum-hukum. Katakan, wow, dahsyat 5 juta triliun kali. Kenapa Daud memuji Tuhan 7 kali sehari? Karena ia tahu bahwa nama itu indah. Tuhan beberapa kali berkata, ditanya siapa namamu? Malaikat berkata, nama itu indah. Itu nama yang indah. Nama Yesus. Itu nama yang indah. Dari surga mulia. Bimbang ragu diusirnya. Hati susah dihiburnya. Nama Yesus yang indah. Yang ku cinta. Nama itu nama yang indah. Dan di dalam nama yang indah, dalam pujian ada kuasa yang dahsyat, ada kuasa yang ajaib. Beberapa kali saya ingat ketika saya usir setan, Tuhan suruh saya pakai gitar. Dan ketika saya nyanyi dengan pujian, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, itu orang yang kerasukan setan. Dia bisa tutup telinganya dan teriak, berhenti, berhenti. Iya, saya keluar. Saya roh jahat minta keluar. Karena di dalam pujian ada kuasa dan ada kedahsyatan yang ajaib dalam nama Yesus. Karena itu saudara dan saya dipanggil. Bapak Ibu tahu bahwa mesbah doa itu punya 3 fasilitas. Doa, pujian, penyembahan. Kalau Bapak Ibu dalam tekanan, dalam masalah, harga dirimu diinjak-injak, orang nipu saudara, orang maki-maki saudara, namamu dijelekin,
Kalau Bapak Ibu berdoa lalu Bapak Ibu thinking, aku tolak dalam nama segala perkataan sia-sia orang. Doa 3 jam selesai tetap masih rasa nggak enak di hati. Makanya Mazmur pasal 43, 45, 46, Daud menulis, hai jiwaku, mengapa engkau tertekan dalam batinmu, bangkit dan pujilah Tuhan. Daud menyuruh kita mengambil fasilitas yang kedua, yaitu pujian. Ketika Bapak Ibu diperlakukan tidak adil, orang hutang kepada Bapak Ibu nggak bayar, Anda diperlakukan dengan semena-mena, harga dirimu diinjak-injak, maka pakai fasilitas kedua yang kita ajarkan hari ini, salah satu tujuan kita yaitu pujian. Maka ketika Anda memuji 15, 20, 30 menit, Anda rasa bahwa beban itu diangkat, Anda cari lagi tempat yang nggak ada sama sekali di dalam perasaan Anda. Terjadi kelegaan. Nggak perlu minta didoain. Pujian penyembahan saja. Anda praktek. Saya lakukan itu berkali-kali di hadapan Tuhan. Haleluya. Dan Daud adalah sosok yang patut kita jadikan contoh bagaimana memuji. Bagaimana memuliakan Tuhan. Karena dia menghormati bahwa semua yang ada pada dia. Nggak bisa balas. Sampai mati pun masih ada hutang. Karena itu satu-satunya yang bisa dia lakukan adalah memuji. Karena itu panggilan dia. Memuliakan Tuhan. Hampir seluruh isi kitab Mazmur berisi puji-pujian bagi nama Tuhan. Makanya ditutup tadi dengan Mazmur 150 ayat 1-6. Pujilah Tuhan dengan gambus kecapi. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Dan jangan lupakan akan kebaikannya. Pujilah dia dengan dentang ini, dentang itu. Pujilah dia dengan semua. Wow. Itu namanya tehila tehilim. Nyanyian hati. Ingat bahwa nama Tuhan Yesus bukan nama sembarangan. Bukan nama sembarangan. Setan paling takut dengan nama itu. Dalam Filipi pasal 2 ayat 9-11 menulis kepada kita bagaimana kita lihat nama yang luar biasa itu. Filipi pasal 2 ayat 9-11 berkata, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Kalau hari ini saudara dan saya punya masalah, punya persoalan, apapun yang bisa Anda sebutkan, Anda boleh taruh di depan saya, dan saya akan taruh satu nama di atas nama masalah, nama persoalan, nama penyakit. Namanya adalah nama Yesus. Bayangkan kalau pujian yang kita naikkan itu hanya nama Yesus yang sanggup menolongku. Hanya nama Yesus yang sanggup sembuhkanku. Bayangkan kalau saudara taruh nama itu dengan iman percaya, memuliakan dia dengan sungguh. Nggak ada satu kuasa pun yang sanggup menahannya. Haleluya. Nyanyi dengan pengenalan yang benar, bukan asal nyanyi apalagi tidak. Jadi Bapak Ibu, kesempatan ibadah itu adalah tempat latihan ibadah, bukan nonton orang ibadah. Datang kalau angkat tangan, angkat tangan. Datang kalau Bapak Ibu mau pejamkan mata, nikmati hadirat Tuhan, pejamkan. Karena memang dipanggil dengan habit memuliakan Tuhan. Kita harus memuji dan meninggikan nama Yesus karena dia bukan sembarangan nama. Itu adalah nama yang penuh kuasa. Saya berhadapan dalam pelayanan yang Tuhan percayakan dengan roh-roh jahat yang keras kepala, kepala batu. Tapi ketika dengar nama Yesus, nggak ada yang bisa tahan. Selalu roh jahat itu, ada yang berkata ini, saya sudah tinggal dalam diri orang ini udah puluhan tahun. Tapi ketika bilang dalam nama Yesus, roh jahat selalu berkata, saya mau keluar sekarang. Karena tubuhnya itu adalah bait Allah. Maka roh jahat keluar. Nama di atas segala nama. Beberapa kali saya ingat ketika dalam ibadah-ibadah, Tuhan suruh bermazmur. Ketika saya bermazmur, maka terjadi kelepasan roh Allah menjamah umatnya. Karena Tuhan bertakhta di atas puji-pujian orang Israel. Mazmur 22 ayat yang keempat. Allah bertakhta di atas puji-pujian orang Israel. Jadi ketika saudara memuji Tuhan, maka Anda sedang buat takhta untuk Tuhan bertakhta di situ. Bahkan bukan cuma bertakhta, membuat setiap lutut bertelut,
Setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan namanya. Amin. Berarti kalau puji-pujian yang keluar dari hati yang benar, itu akan sangat menyenangkan hati Tuhan. Dan ketika saya percaya ketika Tuhan disenangkan, kasih-Nya, berkat-Nya, pasti dicurahkan dalam hidup kita. Haleluya. Bapak Ibu kalau punya anak yang suka memuji-muji Bapak Ibu, mungkin tidak terlalu pintar. Tapi suka puji-puji Bapak Ibu, pasti Bapak Ibu akan kasih lebih daripada yang lain. Amin. Sama dengan Bapa kita di sorga. Ingat bagian kita hanya memuji Tuhan. Dan Tuhan akan bekerja dengan bagiannya sendiri. Tulis di situ Bapak Ibu. Bagian saya hanya memuji Tuhan. Tuhan akan bekerja dengan bagiannya. Amin. 5 juta triliun kali. Bagian saya adalah memuji Tuhan. Tuhan akan bekerja dengan bagiannya sendiri. Berarti kita nggak usah ambil bagian Tuhan. Bagian kita adalah cuma memuji Tuhan karena memang diciptakan untuk memuji Dia. Haleluya. Tulis Bapak Ibu, ingat bagian saya hanya memuji Tuhan. Tuhan akan bekerja dengan bagiannya sendiri. Itu luar biasa. Berarti begini, mulai hari ini ketika Bapak Ibu tahu bahwa kita diciptakan memuji Tuhan, jangan malu lagi memuji Tuhan. Latih itu dalam ibadah. Jangan malu menyanyi bagi Tuhan. Karena Tuhan senang dengan pujian umatnya. Tulis lagi, Tuhan senang dengan pujian saya. Amin. 100 juta triliun kali. Haleluya. Mazmur 96 ayat yang kedua. Mazmur 96 ayat yang kedua. Menyanyilah bagi Tuhan. Pujilah namanya di antara bangsa-bangsa. Bukan cuma pada keluarga. Bukan cuma pada satu kota. Tapi dikatakan, menyanyilah bagi Tuhan. Pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan daripadanya dari hari ke hari. Coba dari ayat 1 kita lihat. Dikatakan, Mazmur 96 dari ayat 1. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Jadi tidak ada yang tidak boleh, tidak terkecuali. Semua harus menyanyi bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan. Pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Saya ingat kurang lebih 30 tahun yang lalu. Dalam sebuah retreat, ada seorang hamba Tuhan. Ketika dia pegang mic untuk isi sesi pemulihan hati Bapa dan orang tua. Dan itu sesi terakhir. Ada seorang anak muda yang duduk barisan kelima ketika ikut retreat itu. Dan mendengar ada sebuah nyanyian kehidupan dinaikkan. Tehila dinyanyikan. Ketika dinyanyikan, maka anak muda ini mengalami kelepasan. Dia dulu adalah seorang terikat dengan bela diri dan sakit hati kepada orang tuanya. Ya. Dia mencoba mencari jati dirinya dan dia mengalami kelepasan karena mendengar ada sebuah nyanyian yang dinyanyikan memuliakan Tuhan. Dia berjalan keluar dari kursi 5 itu dan di depan itu seluruh ilmu bela dirinya ditarik keluar, dipaksa keluar sama Roh Kudus. Dalam pujian penyembahan yang penuh pengurapan itu, anak muda ini 1 jam kemudian dia dibebaskan. Dan saudara, 30 tahun kemudian, dia menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi seorang gembala yang dipakai memuliakan Tuhan. Dan hamba Tuhan itu adalah yang bicara kepada saudara dan saya. Saya adalah pribadi yang mendengar sebuah nyanyian mazmur puji-pujian yang dinyanyikan oleh seorang hamba Tuhan yang kemarin baru bicara kepada kita bahwa pendeta Franky Utana itu yang doa kelepasan saya. Kemudian mendidik saya untuk jadi seorang hamba Tuhan.
Hari ini saya ada sampai hari ini. Saya tahu kekuatan pujian penyembahan. Saya tahu itu mematahkan kesombongan, mematahkan keangkuhan, bahkan melepaskan. Menyanyilah bagi Tuhan. Pujilah namanya. Kalau hari ini ada seorang hamba Tuhan yang Anda lihat selalu memberikan firman, mendoakan Anda, yang dulunya sepertinya nggak ada pengharapan. Tapi kalau hari ini ada tempat ini, saya percaya, karena Tuhan bertakhta di atas pujian, dan rahmat-Nya turun pada setiap kita. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya. Day by day. Hari lepas hari. Saya percaya, malam ini Anda diberkati oleh Tuhan. Yang diberkati oleh Tuhan tulis dalam kolom komentar. Saya sungguh amat diberkati Tuhan. Dan mulai malam ini, saya mau latih diri saya untuk memuji Tuhan. Menyanyi bagi Tuhan. Anda boleh nyanyi, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Silakan. Ya, Anda boleh nyanyi setiap hari. Anda boleh lakukan. Jangan berhenti memuji Tuhan. Jangan cuma memuji dalam keadaan baik. Dalam keadaan apapun. Terus memuji Dia. Dan saudara akan melihat perkara-perkara hebat. Perkara-perkara ajaib terjadi. Karena untuk itulah saudara diciptakan. Katakan, untuk itulah saya diciptakan. Memuji Tuhan. Jangan pernah lupa itu. Tulis di kolom komentar. Untuk itulah saya diciptakan Tuhan. Memuji Dia. Saya tidak boleh lupa itu. Seumur hidup saya. Tulis di kolom komentar. Haleluya.